Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita meminta pertolongan dan bertobat dari segala dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Karena hanya kepada Allah pula kita meminta dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah sesat atau disesatkan oleh Allah maka tidak akan mendapat petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita sebagai manusia. Sebenar-benar patuh, yaitu Allah, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam yaitu kitabullah Al-Quran, wa khair hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru yang akan membawa pelakunya pada kesesatan atau kekeliruan. Wa jalan final, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, apa yang tadi baru kami bacakan dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi SAW tidak melewatkan momentum-momentum penting kecuali memulai dengan apa yang tadi sudah kami bacakan, 3 ayat agar bertakwa kepada Allah, dan juga menutupnya dengan agar semua ibadah kita kembali kepada rujukan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan membahas judul khutbah kita. Semoga Allah berkahi indahnya berzikir. Saudaraku seiman, kita tujuan utama kita diciptakan di muka bumi ini, Anda dan saya berada di sini adalah untuk ibadah kepada Allah. Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya hanya satu, beribadah kepadaku. Apa yang Allah perintahkan wajib dan sunnah dikerjakan, apa yang halal dinikmatin, dan apa yang Allah larang dari yang haram juga makruh dijauhi. Dan
ibadah yang tidak kalah penting dan sangat besar keutamanya adalah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir. Dan bukan cuma sekedar berzikir biasa, tapi banyak berzikir. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang masalah ini. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah selalu kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku atas nikmat-nikmat yang aku limpahkan kepada kalian, dan jangan kalian kufur. Andai saja seseorang di antara kita selalu diingat oleh atasannya di kantor, maka mungkin itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Atau mungkin dia diingat oleh orang tuanya, mertuanya, pasangan hidupnya, sahabatnya atau orang di sekitarnya, maka itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Bagaimana kalau seseorang diingat oleh Sang Pencipta Allah, yang artinya Allah akan memenuhi semua kebutuhan dia karena Allah mengingatnya. Oleh karena itu Allah memberikan kedudukan khusus bagi orang-orang yang suka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain dalam surah Al-Ahzab ayat 41 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan mengingat dan menyebut-nyebut namanya dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman yang lain, masih sama surah Al-Ahzab tapi di ayat 35-nya, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah atau mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Zikir ini tentunya teman-teman sekalian, karena dia adalah ibadah yang sangat mulia, maka ikuti tata cara yang telah dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga telah diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wa dunal jahri minal qauli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Allah mengatakan, dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendah diri dan penuh dengan rasa takut. Merendah artinya tidak menyombongkan diri dan merasa butuh dengan menyebut nama Allah, juga takut akan azab Allah, berharap zikir itu bisa menyelamatkan dia dari siksa Allah, dan dengan tidak berteriak-teriak atau mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan sekian banyak ayat Al-Quran, kalau kita telusuri satu persatu akan sangat banyak di mana Allah perintahkan kita agar selalu berzikir kepadanya. Kita dengarkan selanjutnya penyampaian Nabi SAW tentang masalah zikir. Kalau orang yang suka berzikir dianggap oleh Nabi SAW orang yang hidup, bisa beraktivitas, sementara orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 2 halaman 208. Kata Nabi SAW, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat dan menyebut Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir, ibaratnya seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullah fihi wal baitul ladzi la yuzkarullah fihi mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang selalu ada zikir di dalamnya atau orang-orang penghuninya berzikir kepada Allah, dengan rumah yang tidak ada zikir di dalamnya, seperti perumpamaan rumah orang hidup dan orang yang sudah mati. Kita bisa tahu bagaimana orang hidup, dia bisa beraktivitas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa melakukan banyak hal dibandingkan orang mati yang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Begitulah ibaratnya orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Keutamaan zikir sangat banyak teman-teman sekalian. Selain daripada tadi dalil perintah untuk melakukannya, juga memiliki banyak keutamaan. Dan hadisnya cukup banyak, di antara hadis yang mulia. Dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, "Ala unabbikum bi khairi a'malikum." Mau enggak saya tunjukkan kepada kalian perbuatan yang paling baik dari amal-amal kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, dan yang paling suci di sisi raja kalian, maksudnya Allah.
wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat meninggikan derajat kalian. Wa khairi lakum min infaqidz zahabi wal warik, bahkan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Wa khairi lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, bahkan lebih baik daripada kalian memenggal leher-leher musuh kalian atau leher kalian dipenggal oleh musuh kalian, berjihad. Qalu bala, maka para sahabat langsung spontan menjawab, tentu ya Rasulullah. Perbuatan ini luar biasa, perbuatan yang paling afdal, yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling cepat mengangkat derajat, lebih baik daripada infak emas dan perak, lebih baik daripada jihad, membunuh musuh atau dibunuh oleh musuh. Maka kata Nabi SAW, zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala. Di dalam hadis yang lain, ini keutamaan yang lain daripada zikir, yaitu bagaimana Allah akan membanggakan kita yang suka berzikir di hadapan para malaikat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata baginda Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku selalu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi maknanya, kalau teman-teman lagi berdoa kepada Allah, sangka baik dengan Allah, Allah akan terima doa saya selama anda tidak minta yang haram. Itu maknanya bersangka baik dengan Allah. Ada sebuah cobaan datang, anda bersangka baik dengan Allah, pasti ada hikmah yang Allah inginkan dari situ. Kalau orang bersangka buruk, maka akan terjadi seperti prasangka dia. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan terus bersamanya, memenuhi kebutuhannya, memudahkan urusannya, memberikan solusi dari permasalahannya selama dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku di dirinya, kata Allah, aku juga akan ingat di diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Dan kalau dia berzikir di depan orang-orang, di keramaian dia sendiri berzikir, orang-orang ada di situ. Ya, bukan bersama-sama tapi dia berzikir. Ya, sementara ada orang-orang di keramaian dia berzikir, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di pasar kah, di jalanan kah, banyak orang tapi dia berzikir. Dia tetap berzikir kepada Allah, maka aku juga akan menyebut dia di depan kelompok yang lebih baik daripada mereka, maksudnya para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dan kalau hamba itu berusaha mendekatkan diri kepadaku satu jengkal saja, aku akan dekatkan diri kepadanya satu hasta. Ya. Dan dikatakan selanjutnya, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku mendekatkan diri kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dan kalau dia datang kepadaku dalam kondisi berjalan, maka aku akan datang kepadanya dalam kondisi berjalan cepat. Makna hadis ini adalah, kalau kita coba mendekatkan diri kepada Allah walaupun sedikit berzikir, sedikit berdoa, sedikit mengerjakan ibadah-ibadah solat, misalnya ibadah sunnah, maka Allah juga akan dekatkan diri kepada kita. Makin dekat, makin banyak kita lakukan ibadah kepada Allah, makin banyak kita berzikir, maka juga Allah makin dekat kepada kita. Di dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat Nabi yang sangat cerdas, bernama Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bahwasanya dia menyampaikan sebuah wasiat. Pernah ada seorang sahabat datang, dia bilang, seorang laki-laki pernah datang dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Banyak sekali hukum-hukum Islam. Tidak semuanya aku bisa amalkan. Oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku bisa berpegang teguh, yang paling besar pahalanya, paling mudah aku amalkan. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu selalu basah dengan berzikir atau mengingat Allah. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Dan termasuk zikir yang paling afdal di antara zikir-zikir semua, ya, adalah membaca Al-Quran. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, karena ini adalah kalamullah, dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan ini hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, dapat satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengucapkan alif lam dihitung satu huruf. Walakin alifun harf. Tapi kalau orang baca alif lam mim, alifnya dihitung satu huruf. Walamun harf. Dan lam juga satu huruf. Wa mimun harf. Dan mim pun satu huruf. Artinya kalau anda baca alif lam mim dapat 30 pahala. Di dalam hadis yang lain, Uqbah bin Amir menyampaikan radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fi suffah.
Suatu hari Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami di Suffa. Suffa ini saudaraku siman, tempat lokasi di belakang rumah Nabi SAW yang beliau sengaja siapkan untuk para penuntut ilmu yang miskin. Mereka nggak ada biaya hidupnya, maka hidup untuk menuntut ilmu sekaligus Nabi SAW biayai. Seringkali kalau wahyu turun, Nabi pertama menemui ahli Suffa ini. Kata Uqbah bin Amir, satu hari pernah Nabi SAW keluar menemui kami di Suffa. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila buthanin aw ila al-aqiq. Siapa di antara kalian yang mau setiap hari dia pergi ke dua lembah, Buthan atau Aqiq. Ini dua nama lembah di Madinah. Waktu itu belum berpenghuni. Dan di situ sering kali ada unta liar yang lewat. Sehingga tidak ada pemiliknya gitu. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang ingin, dia kalau jalan pagi hari, dia kemudian ke lembah Buthan atau Aqiq, fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Lalu dia bawa pulang setiap pagi, pada saat dia kedua lembah ini, 2 ekor unta yang sudah dewasa, berwarna merah. Ini unta yang paling mahal, tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim. Maksudnya bukan curian, bukan juga mengambil punya kerabatnya, unta liar. Jadi bisa diambil sama dia. Faqulna ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami ingin itu. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, afala yakdu ahadukum idal masjid faya'lam. Kalau begitu, kalian boleh menuju ke masjid, kemudian dia belajar ilmu agama, au yakra ayataini min kitabillahi azza wa jal, khairun lahu min naqatain. Atau dia membaca 2 ayat saja dari Al-Quran. Pergi ke masjid, baca 2 ayat. Itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Membaca 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun min arba'ah. Dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitulah terus hitungannya dari jumlah-jumlah unta. Kalau 10 ayat berarti 10 unta. 100 ayat berarti 100 ekor unta. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaliknya, kalau ada orang yang duduk di satu majlis dan tidak ada sama sekali zikir kepada Allah, ini ada ancamannya. Jadi pilihannya kita berzikir mengingat Allah, atau kalau tidak akan ada ancaman. Kalau orang cuma duduk omong kosong, apalagi berngomong sesuatu yang berbau maksiat kepada Allah, dengarkan ancamannya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, dan hadis ini hadis sahih, kata Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi, kanat alaihi minallahi tira. Wa man taja'a madja'an la yadhkurullaha fihi, kanat alaihi minallahi tira. Siapapun yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan atau penyesalan atasnya pada hari kiamat. Bisa juga bermakna tira adalah ancaman, bisa dihukum oleh Allah. Dan barang siapa yang berbaring di satu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat Allah, maka ia akan mendapatkan penyesalan dari Allah ataupun hukuman dari Allah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, ma jalasa qaum majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidak ada satu kaum pun yang duduk dalam satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan menjadi penyesalan dan hukuman dari Allah. Jika Allah mau, Allah akan siksa mereka, dan jika Allah mau, maka Allah akan mengampuni mereka. Ada hadis yang lebih tegas dalam masalah ancaman ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan disahihkan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu am mithli jifati himar wa kana lahum hasrah." Siapapun kaum yang berdiri atau bubar dari satu majlis, habis kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, di mana mereka tidak berzikir atau mengingat Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai atau seperti bangkai seekor keledai, dan itu akan menjadi penyesalan yang besar bagi mereka pada hari kiamat nanti. Kalau Anda bertanya misalnya, lalu kalau seandainya kami harus selalu berzikir, kapan kami bisa ngobrol satu sama yang lain? Maka di sini perlu penjelasan. Yang dimaksud zikir di sini, yang paling utama Anda sebutkan nama-nama Allah. Ya, bisa dengan baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, wa la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Atau Anda membahas sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh bahas. Misalnya dari hukum-hukum agama,
Anda berbicara tentang hukum agama misalnya, atau Anda berbicara sesuatu yang Allah mubahkan, menanyakan kabar, masalah pekerjaan, ini semua dibolehkan. Yang dimaksud sini kena ancaman adalah orang yang duduk lalu berbicara hal-hal kosong yang tidak ada manfaatnya, menggibah orang lain sampai pada dosa, menggunjing orang lain maksudnya, kemudian menfitnah atau apa saja, atau mengatur strategi untuk menipu, manipulasi data, ini semua yang akan kena ancaman. Sementara zikir kepada Allah banyak sekali keutamanya. Kita akan tutup dengan beberapa contoh. Di antaranya hadis Nabi SAW yang mulia. Perhatikan baik-baik kata Nabi SAW, siapa yang membaca Subhanallah, Subhanallah saja 100 kali sebelum terbit matahari, dia akan dapat, nanti ada fadilahnya. Dan kalau dia baca juga di sore hari sebelum terbenam matahari, juga akan dapat keutamaan yang sama, yaitu seperti atau lebih baik daripada memiliki 100 ekor unta. Membaca Subhanallah 100 kali habis subuh, 100 kali habis asar, sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, lebih baik daripada 100 ekor unta. Dan siapa yang membaca Alhamdulillah 100 kali sebelum terbit matahari, 100 kali sebelum terbenam matahari, dan ini sebentar sekali. Saya pernah hitung kurang lebih 1 menit saja atau 1,5 menit udah selesai. Siapa yang baca Alhamdulillah 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, lebih baik daripada memiliki 100 ekor unta untuk berjihad di jalan Allah. Dan siapa yang membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit matahari dan 100 kali sebelum terbenam matahari, maka dia akan memiliki lebih baik daripada membebaskan 100 orang budak. Dan siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang pada hari kiamat membawa pahala tidak ada orang yang menyamai dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Ada hadis yang lain lebih sederhana lagi zikirnya, yaitu kata Nabi SAW, siapa membaca selepas subuh, riwayat lain selepas asar dan juga selepas maghrib, 3 waktu sholat ini, sebelum mengubah posisi duduk kakinya. Kata Nabi SAW, sebelum mengubah, tekukan kaki kita sebelum diubah, baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia akan diberikan 7 hal. Dia akan diberikan 7 hal. Allah akan berikan kepada dia setiap ucapannya itu 10 pahala. Berarti kalau baca 10 kali, dia akan mendapatkan 100 pahala. Dihapuskan dengan satu ucapan 10 dosa. Berarti 10 kali kita dihapuskan 100 dosa. Diangkat 100 derajat. Dihilangkan dari semua hal-hal yang dia benci pada hari itu. Dijauhkan dari godaan syaitan. Dan tidak ada yang bisa membinasakan dia pada hari itu dari dosa-dosa yang dia buat, kecuali dosa syirik kepada Allah. Anda mau lebih jauh lagi, ada zikir yang luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang baca selepas subuh, sebelum mengubah posisi duduk kakinya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, ditambah biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia akan menjadi penduduk bumi yang paling baik amalnya, kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih baru bisa menyainginya. Dan semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Dan sekian banyak hadis-hadis tentang masalah zikir. Istighfar yang Anda bisa selesaikan 100 kali dengan 1 menit saja. Kata Nabi SAW, siapa yang melazimkan istighfar rutin, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, baca itu saja, maka akan dimudahkan seluruh urusannya, diampuni dosa-dosanya, ya, dipenuhi semua hajatnya. Membaca salawat kepada Nabi SAW seperti hari Jumat ini. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik untuk kalian, maka perbanyaklah salawat kepadaku. Karena siapa yang baca salawat kepadaku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Riwayat lain, membaca 1 kali akan mendapatkan 10 kali rahmat, atau Allah akan membalas 10 kali salam kepadanya. Dan salawat ini pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya sedang duduk mau berzikir, kira-kira berapa banyak saya jadikan waktu untuk berzikir atau membaca salawat? Kalau saya jadikan 1/4 bagaimana? Maksudnya kalau dia lakukan 10 menit, 1/4 dari 10 menit itu dipakai untuk baca salawat. Kata Nabi SAW, bagus kalau kau lakukan. Tapi kalau kau tambah lebih baik lagi. Dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, setengah. Kalau saya dulu saya pakai salawat kepada anda. Kata Nabi SAW, bagus. Tapi kalau kau tambah lebih baik lagi. Kalau gitu 3/4-nya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagus. Tapi kalau kau tambah lebih baik lagi. Dia mengatakan, kalau gitu nanti saya akan lowongkan duduk khusus zikir, membaca salawat kepada anda sepenuhnya. Misalnya 10 menit semua untuk salawat. 1 jam semuanya untuk salawat saja. Kata Nabi SAW, kalau begitu
diampuni semua dosamu dan dipenuhi semua hajatmu. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan dalam membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan kisah seorang sahabat pernah anaknya pergi berjihad bersama pasukan diutus oleh Nabi SAW. Kemudian pada saat pulang pasukan tersebut, semua pasukan pulang kecuali anaknya orang ini. Maka dia pun datang bersama istrinya menemui baginda Nabi SAW, lalu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kabarnya anak kami? Semua teman-teman yang pergi berjihad balik, tapi anak kami belum balik. Kami ingin tahu bagaimana beritanya. Kata Nabi SAW, perbanyaklah membaca la haula wa la quwata illa billah. Perbanyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Maka suami istri ini pulang ke rumah, lalu bertekad mulai masuk rumah membaca la haula wa la quwata illa billah sampai keduanya tertidur. Di tengah malam tiba-tiba ada yang ketuk pintunya. Kemudian pada saat mereka buka, anaknya sudah pulang. Lalu dia berdua bertanya, mengatakan, apa yang terjadi denganmu wahai anakku? Maka anaknya mengatakan, saya tertawan oleh musuh dan teman-temanku tidak mengetahui hal tersebut, serta aku dibelenggu, diikat dengan tali yang sangat kuat. Tapi entah kenapa, mulai lepas isya, mulai tali itu terbuka pelan-pelan dan musuh-musuh ini tertidur. Dan akhirnya aku bisa melarikan diri dan pulang kepada kalian. Ini faedah daripada zikir kepada Allah SWT. Dan sekian banyak tentunya faedah-faedah dari zikir yang mungkin tidak bisa kita sampaikan semua karena di khutbah Jumat. Intinya pesannya sudah sampai kepada anda, perbanyaklah zikir kepada Allah. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada-Nya karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat ini saudaraku seiman ada waktu mustajab doa, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, hari Jumat itu tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali diijabah sama Allah. Dan doa itu bisa terjadi dalam sebuah riwayat Imam Muslim pada saat khatib duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat. Makanya semua khatib berdoa biasanya di khutbah kedua. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan berdoa. Hadis yang kedua riwayat An-Nasai. Kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali diijabah sama Allah. Dan fokus perbanyak doa selepas asar. Sampai sebagian kaum salafus saleh, kalau selepas sholat asar hari Jumat, maka mereka memojok di pinggir-pinggir masjid. Lalu mereka berdoa sampai terbenam matahari. Karena waktu mustajab itu. Oleh karena itu jangan sia-siakan doa waktu ini. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah ijabah doa ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin Engkau melihat kami karena Engkau maha melihat. Engkau mendengar kami karena Engkau maha mendengar. Dan Engkau maha mengetahui niat-niat dan isi hati kami serta amal-amal kami. Kami memuji-Mu sampai Engkau menerima puji-pujian tersebut. Dan Engkau menjadikan sebagai tambahan amal kami di timbangan amal hari kiamat nanti. Dan Engkau jadikan sebagai penyebab semua nikmat-Mu Engkau tambahkan dan limpahkan kepada kami. Dan kami ucapkan juga salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan, dan sebagaimana Engkau dan malaikat-Mu mengucapkan salam hormat kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid-Mu ini kecuali karena ingin menjalankan salah satu perintah yang Engkau amanahkan kepada kami, yaitu salat Jumat. Terimalah pahala atau amal ini dengan pahala yang sempurna, dan terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Serta maafkanlah ya Allah seluruh dosa yang pernah kami kerjakan, dikerjakan oleh kedua orang tua kami, bahkan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami negara yang aman, tentram, makmur, damai. Lunasilah utang-utang negeri kami. Berilah kami pemimpin, berilah hidayah pemimpin-pemimpin kami agar mereka kembali kepada agamamu. Dan juga ya Allah, jadikanlah kami masyarakat yang selalu patuh dan juga menjalankan peraturan-peraturan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa
doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan dunia dan semua kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan selamatkanlah kami juga dari siksa api neraka. Wa qina adzabannar, dan masukkan kami ke dalam surgamu. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ketahuilah jemaah sekalian, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, perbuatan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadikanlah sebagai peringatan. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru an ni'mati yazidukum, syukuri nikmat yang dia akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar, dan ingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.